Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dalihnya perbuatan bejat itu dilakukan demi suksesnya ritual pesugihan. Ironisnya perbuatan bejat itu dilakukan atas persetujuan ibu kandung korban. Pasangan suami istri RM 54 tahun warga Cilacap dan SK 42 tahun warga Purbalingga ditangkap polisi atas perbuatan asusila. Tragisnya korban yang masih di bawah umur merupakan anak kandung dari SK. Perbuatan bejat ini dilakukan RM yang merupakan ayah tiri korban dengan disaksikan oleh SK. Pelaku berdalih menjalani ritual pesugihan sebagai jalan pintas untuk melunasi utang-utangnya. Pemerkosaan ini terjadi sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Korban yang sudah tidak kuat dengan perbuatan biadab ayah tiri dan ibu kandungnya akhirnya menceritakan kepada nenek dan bibinya. Saya pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, SK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan. Selamat siang Pak Hendra, untuk kronologi kasus ini bisa terkuak sebenarnya seperti apa Bapak? Selamat siang Mbak. Baik, kami sampaikan lagi rilis ini. Jadi terkuaknya kejadian ini karena ada laporan dari bibik dari korban yang melapor ke Polres karena korban bercerita kepada bibinya di rumah neneknya perbuatan yang telah dialami dia oleh pelaku tersangka atau orang tuanya. Dari situ kita melakukan penyidikan dan kita amankanlah kedua orang tuanya ini atas nama inisial RM dan SK, gitu Mbak. Baik, Pak Hendra, dari informasi yang tadi kita sudah saksikan bahwa memang ayah tiri ini memperkosa anak tirinya berdasarkan izin dari ibu kandung begitu ya. Nah, apakah ibu korban juga ikut membujuk dan memaksa korban, Pak Hendra? Jadi gini, modusnya ibunya bukan membujuk tapi memberikan anak itu diberi minuman yang dikasih dengan CTM. CTM itu obat tidur, sehingga anak itu diperkosa dalam keadaan tidur. Oke, artinya semacam Dibius ya, Pak, ya? begitu ya? Iya, semacam begitulah, Mbak. Bapak kalau boleh tahu ini sebenarnya usia korban ini berapa tahun Bapak? Usia korbannya pada waktu itu 16 tahun, tapi saat ini sudah umur 21 tahun. Ini kejadian ini sudah 3 kali. Dimulai dari tahun 2019 di rumahnya yang pertama di Desa Toyareja, kemudian di tahun 2023 2 kali di bulan Desember. Jadi 3 kali dilakukan oleh tersangka. Baik, berarti korban ini diperkosa pada usianya 16 tahun di tahun 2019. 16 tahun. Oh, baik. Lantas untuk motifnya sendiri, apakah memang benar-benar karena ritual pesugihan atau ada motif lain, Bapak? Iya, dari hasil keterangan dari tersangka dan kedua tersangka itu kita periksa, menyatakan bahwa modusnya adalah si suami ini bercerita kepada istrinya, SK, bahwa dia mempunyai istri gaib, dan istri gaib ini meminta tumbal dalam bentuk hawa nafsu. Istrinya percaya karena si korban, si tersangka ini juga mengaku sebagai dukun, bisa perdukunannya untuk belajar bisnis dukunnya, dia perlukan tumbalnya dalam bentuk hawa nafsu. Sehingga akhirnya istri pun percaya dan menguji istrinya istrinya pun menawarkan anaknya untuk bersetubuh dengan bapaknya. Ayah tirinya ya. Baik, lalu Pak Hendra, bagaimana kondisi korban saat ini dan adakah pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban? Kondisinya cukup stabil dan kita tetap pendampingan dengan psikologi juga dengan tim PPA kita
untuk tetap supaya kondisi korban tidak down atau shock begitu Mas. Baik Pak Hendra, kita tunggu perkembangan dari kasus ini berikutnya. Selamat bertugas kembali, terima kasih sudah bergabung Pak Hendra.